for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Ini saya akan mempresentasikan materi tentang faktor individu dalam organisasi. Di sini ada definisi organisasi. Secara sederhana, organisasi bisa diartikan sebagai suatu alat atau wadah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan pola tertentu yang perwujudannya memiliki kekayaan baik fisik maupun non-fisik, sehingga bisa dimungkinkan terjadinya suatu konflik dalam sebuah organisasi yang dikarenakan oleh adanya ketidakselarasan tujuan, perbedaan inspektif fakta, ketidaksalahpahaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku dan sebagainya. Sebuah organisasi tidak akan bisa lepas dengan namanya struktur organisasi. Karena struktur organisasi adalah cara suatu aktivitas organisasi dibagi, diorganisir, dan dikoordinasikan. Menurut Ernest Bell, sebuah struktur organisasi harus memiliki tentang 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, daftar pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membagi jumlah beban kerja dalam tugas-tugas atau biasa disebut sebagai pembagian kerja. Yang ketiga, menggabungkan tugas-tugas dalam keadaan yang logis dan efisiensi atau departementalisasi. Yang keempat, menetapkan mekanisme untuk koordinasi. Dan yang terakhir, memonitor aktivitas struktur organisasi dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan. Di sini ada perilaku organisasi. Pada tingkat individu, jika pegawai merasa bahwa organisasinya memenuhi kebutuhan dan karakteristik individualnya, ia akan cenderung berperilaku positif. Tetapi sebaliknya, jika pegawai tidak merasa diperlakukan secara adil, mereka cenderung untuk tidak tertarik melakukan hal yang terbaik. Menurut Charwing and James 1996. Untuk itu, ketika seseorang mempunyai ketertarikan yang tinggi dengan pekerjaan, seseorang akan menunjukkan perilaku terbaiknya dalam bekerja. Duren Ernst 1998. Selanjutnya, menurut Charwing dan James, tidak semua individu tertarik dengan pekerjaannya. Akibatnya, beberapa target pekerjaan tidak tercapai, tujuan-tujuan organisasi tertunda, dan kepuasan dan produktivitas pegawai menurun. Di pihak lain, organisasi berharap dapat memenuhi standar-standar sekarang yang sudah ditetapkan serta dapat meningkatkan sepanjang waktu. Masalahnya adalah cara penyelarasan sasaran individu dan kelompok dengan sasaran organisasi, dan jika memungkinkan, sasaran organisasi menjadi sasaran individu dan kelompok. Untuk itu, diperlukan pemahaman bagaimana orang-orang dapat dalam organisasi itu bekerja serta kondisi-kondisi yang memungkinkan mereka dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap organisasi. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok. Ilyas 1993. Kinerja organisasi merupakan hasil interaksi dan yang kompleks dan agresi kinerja sejumlah individu dalam organisasi. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja individu, perlu dilakukan pengkajian terhadap teori kinerja. Secara umum, faktor fisik dan non-fisik. Non-fisik sangat mempengaruhi. Berbagai kondisi lingkungan fisik sangat mempengaruhi kondisi karyawan dalam bekerja. Selain itu, kondisi lingkungan fisik juga akan mempengaruhi berfungsinya faktor lingkungan non-fisik. Pada kesempatan ini, pembahasan kita fokus pada lingkungan non-fisik, yaitu kondisi-kondisi sebenarnya sangat melekat dengan sistem manajerial perusahaan.
Menurut Prawiro Sentoso 1999, kinerja seseorang pegawai akan baik jika pegawai mempunyai keahlian yang tinggi, kesediaan untuk bekerja, adanya imbalan atau upah yang layak, dan mempunyai harapan masa depan. Secara teologis, ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku, kinerja, dan kinerja individu, yaitu variabel individu, variabel organisasi, dan variabel psikologis. Menurut Gibson 1987, model teori kinerja individu pernah dibahas dalam artikel ini. Kelompok variabel individu terdiri dari variabel kemampuan dan keterampilan, latar belakang pribadi, dan demografis. Menurut Gibson 1997, variabel kemampuan dan keterampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja individu, sedangkan variabel demografis mempunyai pengaruh yang tidak langsung. Kelompok variabel psikologis terdiri dari variabel spesi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Variabel ini menurut Gibson 1987 banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman kerja sebelumnya, dan variabel demografis. Kelompok variabel organisasi menurut Gibson 1987 terdiri dari variabel sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan. Menurut Koppelman 1986, variabel imbalan akan berpengaruh terhadap variabel motivasi, yang pada akhirnya secara langsung mempengaruhi kinerja individu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok. Kinerja organisasi merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agresi kinerja sejumlah individu dalam organisasi. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi atau determinan kerja individu, perlu dilakukan pengkajian terhadap teori kinerja. Secara umum, faktor fisik dan faktor non-fisik sangat mempengaruhi. Berbagai kondisi lingkungan fisik sangat mempengaruhi kondisi karyawan dalam bekerja. Selain itu, kondisi lingkungan fisik juga akan mempengaruhi berfungsinya faktor lingkungan non-fisik. Pada kesempatan ini, pembahasan kita fokuskan pada lingkungan non-fisik, yaitu kondisi-kondisi yang sebenarnya sangat melekat dengan sistem manajerial perusahaan. Menurut Prawiro Sentono 1999, kinerja seseorang pegawai akan baik jika pegawai mempunyai kinerja yang tinggi, kesediaan untuk bekerja, adanya imbalan atau upah yang layak, dan mempunyai harapan masa depan. Secara teoritis, ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja individu, yaitu variabel individu, variabel organisasi, dan variabel psikologis. Menurut Gibson 1987, model teori kerja kinerja individu pernah dibahas dalam artikel lain di sini. Kelompok variabel individu terdiri dari variabel kemampuan dan keterampilan, latar belakang pribadi, dan demografis. Menurut Gibson 1987, variabel kemampuan dan keterampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja individu. Sedangkan variabel demografis mempunyai pengaruh yang tidak langsung. Kelompok variabel psikologis terdiri dari variabel persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Variabel ini menurut Gibson 1987 banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman kerja sebelumnya, dan variabel demografis. Kelompok variabel organisasi menurut Gibson 1897 terdiri dari variabel sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan.
Oke, untuk materi selanjutnya saya akan membahas mengenai karakter individu dalam berorganisasi. Yang pertama ada faktor individu dan implementasi rencana organisasi. Dalam proses pengorganisasian, setelah desain organisasi dan penempatan sumber daya manusia, langkah berikutnya adalah implementasi rencana organisasi. Keberhasilan implementasi ini sangat tergantung pada kualitas kinerja sumber daya manusia yang telah dipilih dan ditempatkan sesuai dengan jabatan yang ada. Oleh karena itu, karakteristik individu dalam organisasi, termasuk sikap dan perilaku mereka, memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Perusahaan perlu memahami karakteristik individu tersebut untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dapat berfungsi secara optimal dalam merencanakan organisasi. Nah, yang kedua ada kontribusi dan kompensasi. Ada dua konsep mengapa faktor individu perlu untuk dipelajari dan dipahami dalam fungsi manajemen dan dalam fungsi pengimplementasi dan fungsi pengarahan. Dua konsep itu adalah kontribusi dan kompensasi. Kontribusi atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan contribution adalah apa yang bisa diberikan oleh individu bagi organisasi atau perusahaan. Kompensasi atau inducement adalah apa yang dapat diberikan organisasi kepada individu. Kedua konsep ini akan saling mempengaruhi dalam hal implementasi rencana organisasi. Tujuan organisasi tidak akan tercapai jika masing-masing individu tidak memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Bentuk-bentuk dari kontribusi yang dapat diberikan individu diantaranya adalah usaha, kemampuan, loyalitas, keahlian, waktu, dan juga kompetensi. Dan bentuk kompensasi yang diberikan oleh organisasi bisa juga berupa upah, kepastian kerja benefit, peluang karir, status, dan peluang untuk promosi. Yang ketiga ada memahami faktor individu dalam organisasi. Selain kedua konsep yang tadi saya jelaskan, ada 3 faktor lain. Ketiga faktor itu adalah yang terkait dengan kontrak psikologis, kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, dan keragaman individu dalam organisasi. 1. Kontrak psikologis. Kontrak psikologis adalah suatu kesepakatan tak tertulis yang muncul ketika seorang bergabung dengan sebuah organisasi atau ketika tenaga kerja bergabung dengan perusahaan. Yang kedua ada kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan terkait dengan individu dari tenaga kerja. Dalam kenyataannya, perusahaan tidak pernah mendapatkan tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kriterianya. Oleh karena itu, perusahaan mengadakan proses seleksi yang dilaksanakan begitu ketat. Tetap saja mempunyai keterbatasan dalam mendapatkan orang-orang yang benar-benar tepat, serta terjadinya perubahan di lingkungan organisasi. Yang ketiga ada keragaman individu dalam organisasi. Keragaman individu dalam organisasi adalah manusia ditakdirkan tidak sama, baik dari sisi latar belakang biologisnya, latar belakang pendidikan, hingga berbagai faktor yang mempengaruhi karakteristik setiap individu tenaga kerja. Yang keempat ada perilaku dan kepribadian individu. Kepribadian pada dasarnya merupakan karakter psikologis dan perilaku dari individu yang sifatnya relatif permanen, yang membedakan satu individu dan individu lainnya. Manajer selalu dituntut untuk memahami kepribadian dari setiap individu, agar manajer bisa mengetahui bagaimana cara terbaik untuk menghadapi mereka. Pemahaman yang harus diketahui manajer adalah apa yang dinamakan sebagai model 5 dimensi mengenai kepribadian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Griffin 2000. Model ini menjelaskan bahwa pada dasarnya kepribadian dapat diidentifikasi dari 5 jenis perilaku yang terdapat pada setiap individu. Kelima jenis tingkat tersebut adalah yang pertama ada tingkat persetujuan, tingkat kesadaran dan keseriusan, tingkat emosi yang negatif, tingkat keleluasaan dalam berinteraksi, dan tingkat keterbukaan. Yang pertama ada agreeableness atau tingkat persetujuan. Tingkat persetujuan
menunjukkan tingkat kemampuan individu dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua ada conscientiousness atau keseriusan dan kesadaran. Tingkat keseriusan dan kesadaran menunjukkan tingkat keseriusan individu terhadap rencana pencapaian tujuan dari organisasi. Yang ketiga ada negative emotionally atau tingkat emosi yang negatif. Tingkat emosi yang negatif menunjukkan kepada ketidakstabilan emosi yang dimiliki oleh individu. Yang keempat ada extraversion atau tingkat keleluasaan dan kenyamanan. Tingkat keleluasaan dan kenyamanan menunjukkan kemampuan individu untuk merasa nyaman dan leluasa bagi orang lain untuk berinteraksi dengannya. Yang kelima ada openness atau tingkat keterbukaan. Tingkat keterbukaan menunjukkan kepada perilaku untuk bersikap terbuka kepada orang lain. Yang kelima ada perilaku individu lainnya yang mempengaruhi organisasi. Perilaku individu lainnya yang mempengaruhi organisasi adalah yang dikenal dengan locus of control, self-efficacy, authoritarianism, Machiavellianism, self-esteem, dan juga risk propensity. Yang pertama ada locus of control. Locus of control menunjukkan kepada sebuah keyakinan yang dimiliki individu mengenai hasil yang mereka peroleh merupakan akibat dari apa yang mereka lakukan. Yang kedua ada self-efficacy. Self-efficacy menunjukkan kepada kepercayaan diri dari individu untuk dapat melakukan sesuatu. Yang ketiga ada authoritarianism. Authoritarianism menunjukkan kepada keyakinan individu akan peran tingkatan hierarki dalam sebuah organisasi dan kaitannya dengan kekuasaan dalam organisasi. Yang keempat ada Machiavellianism. Machiavellianism menunjukkan kepada perilaku untuk merekayasa perilaku orang lain selama rekayasa perilaku tersebut akan membantu kita dalam mencapai tujuan. Yang kelima adalah self-esteem. Self-esteem menunjukkan kepada sebuah keyakinan dari seseorang atau individu bahwa dirinya layak untuk mendapatkan penghargaan. Yang keenam ada risk propensity. Risk propensity menunjukkan kepada kecenderungan individu dalam hal resiko dan menjawab tantangan. Yang keenam ada perilaku individu dan sikap dalam berorganisasi. Sikap ataupun attitude pada dasarnya merupakan prinsip yang diambil oleh individu berdasarkan kepribadian, keyakinan, dan perasaan yang menyangkut suatu gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapinya. Griffin menjelaskan bahwa sikap memiliki 3 komponen utama, yaitu komponen afektif, komponen kognitif, dan juga komponen intens. Yang pertama ada komponen aktif. Komponen aktif menyangkut perasaan yang dirasakan seseorang mengenai gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapinya. Komponen kognitif menyangkut pengetahuan seseorang mengenai sesuatu yang terkait dengan gagasan, situasi, maupun lingkungan yang dihadapinya. Dan yang terakhir ada komponen intens, yaitu menyangkut harapan dari seseorang sebagai akibat dari gagasan, situasi, maupun lingkungan yang dihadapinya. Selanjutnya, beberapa isu seputar perilaku individu dalam organisasi. A. Perilaku individu dan stres. Stres pada dasarnya merupakan respon individu terhadap tekanan yang tinggi dalam pekerjaan. Stres terjadi seiring dengan pengalaman yang dilalui oleh individu yang dinamakan sebagai General Adaptation Syndrome. Yang pertama ada tahap 1 atau alarm, yaitu tahap di mana individu mulai mengalami sesuatu yang menyebabkan dirinya memberikan respon yang tidak biasanya, bisa berupa tekanan, konflik, fisik, atau perintah di luar kebiasaan. Yang kedua adalah tahap resistance, yaitu tahap di mana individu melakukan penyesuaian diri berupa reaksi atas respon yang dilakukan. Pada tahap alarm bisa berupa tindakan atau memberikan respon reaksi. Yang ketiga adalah tahap 3,
exhaustion, yaitu tahap di mana individu mengalami indikasi lain akibat dari penyesuaian yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Faktor-faktor penyebab stres: tuntutan pekerjaan atau task demands, tuntutan fisik, physical demands, tuntutan peran atau fungsi, role demands, tuntutan interpersonal atau interpersonal demands. Cara pengendalian stres: olahraga yang teratur dengan relaksasi, memanajemen waktu, merubah suasana atau lingkungan pekerjaan, support groups, mensupport satu sama lain. Kreativitas individu dalam organisasi. Kreativitas adalah kemampuan individu dalam memunculkan suatu gagasan baru mengenai sesuatu, terutama dari apa yang sudah diketahui. Kreativitas sangat diperlukan dalam organisasi sebagai bagian dari kemampuan organisasi untuk terus beradaptasi dengan perubahan. Perubahan senantiasa memunculkan sesuatu yang baru. Oleh karena individu yang mampu untuk menghasilkan sesuatu yang baru memiliki kontribusi positif bagi organisasi. Faktor-faktor yang menyebabkan individu menjadi kreatif adalah pengalaman individu dengan kreativitas, perlakuan terhadap individu, dan kemampuan kognitif dari individu. Ada 4 tahap aktivitas, yaitu tahap Selanjutnya yaitu mengelola individu dalam organisasi. Jika rencana sudah dibuat, sumber daya telah dialokasikan, dan struktur organisasi telah disusun, maka implementasi dari rencana adalah langkah selanjutnya dari kegiatan organisasi yang harus dilakukan. Fungsi manajemen yang membahas mengenai bagaimana rencana dapat diimplementasikan sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana melalui pembagian kerja sebagaimana disusun dalam struktur organisasi yang dikenal sebagai fungsi pengarahan. Pada tahap implementasi, yang akan menentukan berjalan tidaknya rencana yang telah disusun adalah faktor sumber daya manusia yang telah diberi tugas untuk menjalankan rencana. Agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan, fungsi yang perlu dipelajari adalah fungsi pengarahan, yaitu fungsi yang membahas bagaimana sumber daya manusia dapat diarahkan oleh manajer secara konsisten. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perusahaan dalam mengimplementasikan rencana perusahaan yang telah direncanakan ditentukan oleh SDM yang dimiliki oleh perusahaan itu. Dan dalam pembentuk SDM yang baik, perusahaan itu harus memperhatikan betul tentang kesejahteraan SDM tersebut. And I'm down for this.